Halo guys, kembali lagi dengan gue di Agi Paksida Channel. Dan sampai bertemu kembali karena gue udah lama nggak bikin video semenjak gue di Jogja ya. Kecuali video tugas ya. Jadi ya seperti yang kalian tahu karena gue sekarang udah kuliah di Jogja gitu kan. Jadi sibuk gitu kan, waktunya lagi mepet-mepet gitu kan. Jadi gue kayak jarang gitu loh ada waktu buat bikin video. Dan gue baru ada waktu setelah gue balik ke Jakarta karena berhubung kuliah gue lagi libur guys. Jadi hari ini tuh gue mau bahas perbedaan antara whey protein, whey isolate, gainer, dan juga kreatin. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu guys. Nah, jadi keempat suplemen yang tadi gue sebutin itu adalah suplemen untuk menunjang pembentukan massa otot kalian guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi olahraga, lagi mulai workout, kalian cocok banget cobain salah satu dari produk yang tadi gue sebutin. Yang pertama adalah ProWhey. ProWhey ini adalah susu protein. Pokoknya yang paling basic itu adalah ProWhey. Nah, bedanya ProWhey sama yang lain itu apa? ProWhey itu bisa kalian dapetin dari real food. Jadi nggak perlu ada proses macam-macam. Kalian tanpa ProWhey juga sebenarnya bisa bentuk otot ya, karena kandungan ProWhey itu sebenarnya juga ada di real food, kayak misal telur rebus, dada ayam, ikan, sama daging-dagingan. Pokoknya ProWhey ini intinya diantara ke yang lain tuh yang paling basic lah. Pokoknya ini basic banget lah. Terus yang kedua adalah Pro Isolate. Pro Isolate ini bisa dibilang versi advance-nya dari ProWhey, yang dimana dia udah mengandung BCAA yang lebih cepat. Jadi setelah kalian olahraga, kalian tuh recovery otot itu lebih cepat guys. Jadi bisa dibilang Pro Isolate ini lebih bagus daripada ProWhey, dan tentunya harganya juga lebih mahal guys. Lalu ada yang namanya gainer atau yang biasanya namanya ada mesh-meshnya itu kayak whey mesh-meshnya itu ya. Itu digunakan untuk kalian yang mau bulking guys, yang kalian yang mau gedein badan, karena memang kalorinya itu gede banget dan kandungan proteinnya juga gede banget. Biasanya sekali minum itu kalian bisa sampai 800-900 kalori sekali minum. Dan sehari kalian tuh bisa minum gainer itu bisa 2-3 kali, dan memang lebih boros gitu penggunaannya, tapi harganya juga lebih murah dibandingkan dengan Pro Isolate gitu guys. Lalu yang terakhir adalah kreatin. Nah, kreatin ini adalah pre-workout. Jadi kalau misalnya kalian minum kreatin itu sebelum kalian melakukan olahraga ataupun workout. Gunanya apa? Gunanya kreatin itu untuk mengikat air di massa otot kalian. Jadi kalian bisa lebih jadi guys. Nah, buat kalian yang baru mulai workout atau mulai nge-gym, mulai olahraga, dan kalian masih bingung gitu kan, apalagi kalau misalnya budget kalian pas-pasan, yang mana dulu nih di antara 4 ini yang bakal kalian beli? Sebenarnya tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya kalian sudah mencukupi protein harian kalian dengan real food, dengan makanan-makanan kayak dada ayam, daging sapi, telur ayam, ikan, kalian lebih baik membeli kreatin, karena kreatin itu gunanya sebelum olahraga, jadi nambah stamina, karena dia tuh sifatnya ngiket air dalam otot gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian merasa protein harian kalian itu masih kurang, maka kalian bisa pakai ProWhey atau Isolate. Tapi kalau misalnya goals kalian untuk menaikkan berat badan, menaikkan massa otot, maka yang saya sebutkan adalah gainer, karena gainernya diantara yang lain yang paling tinggi kalorinya guys, gitu. Tapi kalau dari gue pribadi, karena target gue adalah cutting, jadi gue lebih baik milih kreatin ya. Karena kreatin itu memang dia itu susah banget didapetin, hanya mengandung 5 gram kreatin dari 1 kilogram daging gitu guys. Jadi memang dapetinnya itu susah gitu. Nah, jadi 4 produk tadi itu membantu kalian untuk mendapatkan berat badan yang ideal, berat badan yang kalian inginkan gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian pakai itu, kalian langsung badannya langsung bagus, langsung gede atau langsung kering gitu. Ya enggak guys, karena butuh proses juga gitu kan, nggak ada yang instan gitu kan. Mie instan aja perlu dimasak kan, jadi nggak ada yang instan begitu. Kecuali kalau kalian pakai roid. Menurut pengalaman pribadi, untuk efek samping dari whey protein itu nggak ada, kecuali kalau kentut kalian jadi bau ya. Karena memang katanya protein itu bikin kentut itu jadi bau gitu. Nah, kalau misalnya kreatin
kreatin itu ya, kalau misalnya kalian kurang minum air itu katanya bahaya ke ginjal. Jadi kalian harus banyak-banyak minum air gitu kan. Karena memang kreatin itu sifatnya tuh mengikat air dalam otot gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian sebelum tidur minum kreatin, terus bangun-bangun itu pasti mati kalian, keringan bener sumpah dah. Karena emang sifatnya tuh ngikat air dalam otot gitu. Jadi harus banyak minum gitu ya kalau misalnya mengonsumsi kreatin gitu guys ya. Oke, kalau dari harganya sendiri yang paling murah itu adalah kreatin ya guys ya. Karena kreatin ini dia karena emang dia kecil sih, per servingnya juga kecil ya. Kalau misalnya per servingnya setara sama whey mungkin dia mahal banget ya, karena kreatin ini susah banget didapetin. Saran dari gue kalian bisa pakai di antara 4 produk ini untuk kreatin. Kalau misalnya whey kalian tuh bisa pakai, kalau misal kalian adalah pelajar ya, kalian masih mid budget lah, kalian bisa pakai whey ini ataupun yang ini. Kalau misal kalian agak kaya gitu ya, kalian bisa pakai yang ini atau yang ini juga. Atau Pro Whey yang impor seperti ini. Oke. Nah, kalau isolate gue lebih saranin ini. Karena ini seperti yang gue pakai juga guys gitu kan. Nah, kalau misalnya mass gainer, pengalaman pribadi gue nggak pernah pakai mass gainer karena target gue adalah cutting guys. Jadi kalau misalnya cutting, kalian tuh pakainya whey atau isolate, jangan pakai mass gainer gitu kan. Karena kalau mass gainer nanti berat badan kalian bakal naik karena kalorinya gede. Tapi kalau dari sepengalaman teman-teman gue yang emang pengen naikin berat badan, katanya produk ini bagus ataupun ini juga bagus. Pokoknya sebenarnya semuanya itu cocok-cocokan aja karena ya setiap orang kan pasti beda-beda gitu kan. Jadi ya kalian coba-coba aja lah kira-kira yang menurut kalian cocok, enak buat kalian, rasanya enak, silakan dibeli. Cuma kalau misalnya kalian mid budget atau low budget atau high budget ya pinter-pinter kalian nyari aja di toko-toko online. Udah banyak sekarang. Nah, jadi inti dari video ini ya, yang pertama itu adalah tadi kreatin. Kreatin itu gunanya untuk apa? Untuk pre-workout. Jadi untuk ngiket air dalam otot kalian. Jadi kalian latihannya bisa repetisinya lebih tinggi, bebannya lebih tinggi, itu kreatin. Kalau misalnya Pro Whey ini berguna untuk memenuhi kebutuhan protein seharian kalian gitu guys ya. Jadi untuk maintenance tuh cocok gitu kan. Terus yang ketiga adalah Pro Isolate. Ini cocok buat kalian yang lagi cutting atau nurunin berat badan kalian gitu guys. Terus yang terakhir adalah gainer atau mass gainer gitu kan. Nah ini gunanya untuk menambah kalori, jadi berat badan kalian tuh bertambah gitu guys. Jadi buat kalian yang lagi bulking itu cocoknya adalah mass gainer gitu. Oke, mungkin itu aja video gue pada hari ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan kalian bisa tanya aja di bawah. Kalau misalnya gue ada salah, tolong dikoreksi. Sampai jumpa di video berikutnya.